Halo semuanya, oke, seperti yang kita tahu untuk sekarang ini film asal Cina yang berjudul Ne Zha yang kedua merupakan film animasi dengan jumlah pendapatan tertinggi sepanjang masa. Nah, beberapa waktu yang lalu, gue sudah sempat membuatkan video pembahasan mengenai film pertamanya dan memberikan spekulasi apa yang membuat film keduanya ini bisa menjadi sangat laku berdasarkan opini gue mengenai film tersebut. Buat kalian yang penasaran dengan pembahasan itu, kalian bisa cek aja video gue yang ini. Nah, dikarenakan film Ne Zha atau Ne Cha atau kayak gue bakal tetap menggunakan kata Ne Zha aja kali ya, biar lebih familiar sama lidah gue. Nah, dikarenakan film Ne Zha yang kedua akhirnya sudah rilis di Indonesia pada tanggal 21 Maret kemarin, maka dari itu pada kesempatan kali ini gue akan memberikan opini gue terhadap film ini dan sekaligus memberikan penilaian apakah kualitas dari film ini memang layak untuk bisa menempati posisi pertama sebagai animasi terlaris sepanjang masa. Jadi mungkin cukup basa-basinya, kita langsung masuk aja ke pembahasan dalam 3, 2, 1. Ne Zha 2 merupakan film kelanjutan atau sequel dari film animasi yang rilis pada tahun 2019 yang berjudul Ne Zha. Film ini masih disutradarai oleh orang yang sama yang telah membuat film pertamanya, yaitu Jiao Zi. Menurut website Wikipedia, dikatakan kalau pembuatan film ini dimulai sejak 5 hari penayangan film pertamanya, di mana pada waktu tersebut film pertamanya sudah dinyatakan sangat sukses. Waktu pengerjaan dari film ini bisa dibilang sama persis dengan film pertamanya, di mana kedua film ini sama-sama memakan waktu pembuatan sekitar 5 tahun lamanya. Film ini memiliki anggaran sekitar 600 juta yuan atau sekitar 80 juta dolar atau sekitar 1,3 triliun rupiah. Hal ini pun membuat film Ne Zha yang kedua menjadi film animasi asal Cina dengan budget terbesar sampai saat ini dan telah mengalahkan film animasi sebelumnya yang berjudul Deep Sea yang memiliki budget sekitar 200 juta yuan. Selain memiliki budget yang sangat besar, sumber daya yang dikeluarkan untuk membuat animasi ini juga tidak kalah besarnya. Dikatakan kalau film ini dikerjakan oleh 4.000 karyawan yang terdiri dari 138 studio animasi yang berbeda-beda. Jumlah ini jelas sangat banyak, bahkan jauh lebih banyak daripada film pertamanya yang dikerjakan oleh 1.600 karyawan dari 20 studio special effect yang berbeda-beda. Nah, pada saat video ini dibuat, Ne Zha yang kedua masih menempati posisi pertama sebagai film animasi terlaris sepanjang masa dengan jumlah keuntungan sebesar 2 miliar dolar. Hal ini pun membuatnya sekaligus menduduki posisi kelima sebagai film terlaris sepanjang masa dan telah mengalahkan film Star Wars The Force Awakens serta Avengers Infinity War yang sama-sama memiliki keuntungan sebesar 2 miliar dolar. Melihat jumlah pendapatan dari film ini yang masih terus mengalir, ada kemungkinan kalau film ini bisa saja menyusul posisi keempat ataupun ketiga yang sekarang ini masih ditempati oleh film Titanic dan juga Avatar The Way of Water. Nah, jadi begitulah background singkat mengenai film Ne Zha yang kedua. Sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya. Film ini menceritakan tentang apa sih? Nah, jadi film Ne Zha yang kedua bakal menceritakan kelanjutan langsung dari apa yang terjadi di akhir film pertamanya, di mana pada bagian tersebut Ne Zha dan juga Ao Bing saling bekerja sama untuk bisa menahan serangan listrik surgawi yang telah direncanakan untuk menghabisi Ne Zha. Untungnya mereka berdua berhasil menahan serangan tersebut, tetapi hal ini sekaligus membuat mereka berdua harus kehilangan tubuh fisik mereka. Maka dari itu, Tai Zhenren yang merupakan guru dari Ne Zha menggunakan bunga teratai suci 7 warna untuk bisa mengembalikan tubuh mereka. Di tempat yang berbeda, ayahnya Ao Bing yaitu Ao Guang mengira kalau putranya telah tewas dan maka dari itu, ia pun menyuruh Shen Gongbao yang merupakan gurunya Ao Bing untuk menyerang tempat tinggalnya Ne Zha dengan bantuan dari pasukan monster dan juga 3 Raja Naga. Perang besar ini pun tidak terelakkan, namun di waktu yang bersamaan, hal ini juga sekaligus membuat Ao Bing harus kehilangan tubuh fisiknya kembali dikarenakan Shen Gongbao ingin menghabisi Tai Yi dan juga Ne Zha. Situasi ini pun menjadi semakin rumit dikarenakan serangan tersebut juga telah menghancurkan bunga teratai suci yang mana ini membuat Tai Yi sudah tidak dapat membuat tubuh fisik bagi Ao Bing. Dikarenakan hal inilah, jiwa Ao Bing terpaksa harus menyatu dengan tubuh fisiknya Ne Zha dan Ao Guang menyuruh Ne Zha dan juga Tai Yi untuk bisa mengembalikan tubuh fisik putranya dalam waktu 7 hari. Bila tidak, maka ia dan pasukannya akan menghancurkan tempat tinggalnya Ne Zha. Untuk bisa melakukan hal tersebut, Ne Zha dan juga Tai Yi harus mendatangi kuil dari seorang dewa yang bernama Wu Liang, di mana Ne Zha harus menyelesaikan sebuah ujian 3 tahap untuk bisa mendapatkan sebuah ramuan yang dapat menghidupkan kembali bunga teratai suci. Nah, di waktu yang bersamaan, terdapat sebuah konflik politik yang melibatkan para makhluk abadi yang dipimpin oleh Wu Liang dengan para monster dan juga iblis, yang mana konflik ini akan berujung dengan sebuah pertarungan besar pada akhir film.
Nah, kalau dari segi premis dan juga cerita, film ini awalnya terlihat bakal memiliki cerita yang cukup simpel dan juga mudah untuk dipahami. Nah, tapi ketika memasuki pertengahan hingga akhir, cerita dari film ini seketika menjadi cukup berat dan agak sulit untuk diikuti. Hal ini dikarenakan film ini membawakan unsur pengkhianatan dan juga konflik politik yang cukup berat dan juga kompleks. Ini semua seharusnya nggak menjadi masalah kalau andaikan gua nggak memiliki isu terhadap dialog dari film ini. Nah, menurut gua pribadi, untuk bisa memahami semua masalah yang ada di film ini, kita benar-benar harus bisa mengikuti semua dialog yang mereka sajikan. Hal ini dikarenakan film ini sangat mengandalkan dialog dalam menjelaskan semua hal yang sedang terjadi. Buat beberapa orang yang mengerti bahasa Cina atau terbiasa dengan menonton karya-karya asal Cina, seharusnya ini bukanlah masalah yang berat, tapi buat gue pribadi yang tidak memiliki dua kriteria tersebut, hal ini jelas merupakan satu isu yang cukup bermasalah. Tidak hanya itu saja, menurut gue, dialog dari film ini terasa sangat cepat, yang mana ini membuat gue menjadi semakin kesulitan dalam mengikuti pergerakan subtitle dari film ini. Hal ini pun berimbas dengan gue yang seringkali merasa kebingungan karena gue melewatkan beberapa detail kecil yang bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Selain itu, dikarenakan gue harus fokus dalam melihat subtitle agar bisa memahami film ini, hal ini pun membuat gue menjadi agak kesulitan dalam menikmati kualitas animasi dan juga visual dari film ini. Nah, terlepas dari isu yang telah dijabarkan barusan, menurut gue cerita dari film ini terbilang masih sangat bagus, walaupun belum bisa dikatakan sangat luar biasa ataupun fenomenal. Pacing cerita dari film ini terbilang cukup lambat dan terasa agak membosankan di beberapa momen. Nah, tapi pacing cerita yang lambat ini sebenarnya sangatlah krusial dalam mengembangkan dunia dan sekaligus beberapa karakter yang ada di dalamnya. Dikarenakan hal inilah, gue merasa kalau beberapa pengembangan karakter di film ini terbilang cukup bagus. Beberapa karakter penting di film ini memiliki arc atau ceritanya tersendiri, dan menurut gua semua cerita tersebut dieksekusi dengan cukup baik. Salah satu contoh ini adalah ketika mereka sedang berfokus pada konflik antara karakter Shen Gongbao dengan ayahnya Nezha, yang mana momen tersebut memiliki durasi yang cukup lama dan terasa agak membosankan, tetapi momen ini sangatlah krusial dalam mengembangkan karakter Shen Gongbao di akhir cerita nanti. Nah, walaupun memiliki pengembangan karakter yang bagus, sayangnya hal ini tidak dimiliki oleh semua karakter penting di film ini. Hal ini dikarenakan film ini memiliki jumlah karakter yang sangat banyak, yang mana ini membuat beberapa karakter tersebut kurang mendapatkan pendalaman yang bagus hingga bisa membuat gua merasa tertarik kepada mereka. Selain dari pengembangan karakter, satu hal yang sepertinya harus gua bahas dari film ini adalah ini film ternyata memiliki beberapa adegan yang cukup eksplisit dan juga sangat gelap. Nah, hal ini sebenarnya sudah mereka lakukan di film pertamanya, di mana ada beberapa momen pertarungan yang memperlihatkan visual darah dengan sangat jelas. Ini memang terdengar cukup sepele, tapi perlu diingat bahwa kedua film ini adalah film animasi asal Cina yang dibuat untuk anak-anak dan juga keluarga. Seperti yang kita tahu, negara Cina sendiri sangatlah terkenal karena seringkali menyensor berbagai adegan eksplisit, terutama dalam karya-karya animasi. Ya, kita semua nggak bisa melupakan lah bagaimana mereka menyensor adegan darah di beberapa karya anime dengan merubahnya menjadi warna putih, yang mana itu membuat adegan tersebut menjadi semakin agak sus nggak sih? Nah, tapi di film ini, mereka justru malah menampilkan adegan darah dengan cukup jelas. Ya, walaupun adegan tersebut nggak begitu brutal dan juga sadis, tapi tetap aja sih, kalau kita melihat track record yang dimiliki oleh negara ini, buat gua ini merupakan satu hal yang cukup mengejutkan. Nah, tapi hal yang gila dari film Nezha yang kedua sebenarnya tidak hanya dari adegan berdarahnya saja, melainkan ada satu momen di mana ketika momen itu muncul, gue bener-bener shock banget karena gue gak nyangka kalau mereka bakal menampilkan adegan tersebut. Gue gak akan menyebutkan adegan apa yang gue maksud, namun kalau kalian penasaran dan gak pengen kena spoiler, well, anggap aja kalau adegan ini tuh seperti seseorang yang sedang melewati area bekas peperangan di mana kita bisa melihat bagaimana kondisi dari para korban yang terkena bencana tersebut. Mau itu orang dewasa ataupun anak-anak, para korban ini diperlihatkan secara jelas dan juga cukup mengerikan. Asli bro, itu momen gila banget sih. Nah, hal terakhir yang mau gue singgung dari film ini adalah dari aspek animasi dan juga lelucon. Menurut gua, kualitas animasi dan visual dari film ini bener-bener bagus banget, bahkan bisa dibilang inilah nilai jual utama dari film ini. Dengan budget yang hanya sekitar 80 juta dolar saja, film ini sudah terasa seperti buatan studio-studio asal Amerika dengan budget ratusan juta dolar. Pergerakan animasi dari film ini bener-bener fluid banget, yang mana ini membuat setiap momen pertarungan di film ini terasa sangat menegangkan dan juga keren. Selain itu, film ini terbilang memiliki adegan pertarungan ataupun peperangan yang sangat banyak, bahkan pada 10 menit awal film ini saja, mereka sudah menyajikan kita dengan sebuah momen pertarungan yang sangat epik dan juga masif.
Nah, tapi tentu kalau kita membicarakan momen pertarungan yang paling memorable dari film ini, pastinya kita bakal setuju bahwa peperangan di akhir film itu memiliki skala yang hampir sama seperti film Endgame, namun dengan kurangnya build up dari beberapa karakter yang berpartisipasi di dalamnya. Walaupun memiliki adegan pertarungan yang sangat banyak, untungnya mereka juga masih memberikan kita beberapa momen tenang untuk mengistirahatkan pikiran dan juga mata kita dari berbagai pertarungan megah yang mereka sajikan. Nah, kalau dari segi visual, menurut gua visual dari film ini sebenarnya biasa saja dan gak seunik animasi-animasi zaman sekarang yang suka memadukan berbagai gaya animasi yang berbeda. Visual dari film ini sudah seperti animasi-animasi komputer yang muncul pada tahun 2020-an ke bawah, dan bahkan rasanya ini film terlihat sangat mirip seperti animasi buatan Malaysia. Nah, untungnya, berkat kualitas animasi yang sangat luar biasa, serta mereka memiliki tampilan lingkungan atau background yang sangat detail dan juga apik, hal ini pun membuat isu yang sempat gue singgung sebelumnya terasa seperti bukan masalah besar. Kalau dari segi lelucon, sebenarnya lelucon di film ini nggak selucu film pertamanya, dan bahkan gue pribadi nggak ketawa sama sekali di film kali ini. Nah, tapi untungnya, lelucon di film ini tidak terlalu banyak, serta tidak semengganggu di film pertamanya, di mana pada film tersebut, mereka seringkali menempatkan berbagai macam lelucon di momen yang kurang tepat. Nah, jadi begitulah seluruh pendapat gue soal film Nezha yang kedua. Kalau misalnya ada yang bertanya kenapa film ini bisa sangat sukses, ya simpelnya adalah ini film ditonton oleh banyak sekali orang di negara asalnya. Nah, lalu bagaimana bisa orang-orang ini terdorong untuk menonton film tersebut? Well, untuk pertanyaan ini gue gak memiliki jawaban yang pasti dan hanya berupa spekulasi saja. Kalau menurut gue pribadi, alasan kenapa orang-orang di sana mau menonton animasi ini adalah karena mereka memang sangat mendukung karya buatan negara mereka sendiri. Udah gitu, ini semua didukung dengan kualitas animasi yang dimiliki oleh film ini dan juga kesuksesan dari film pertamanya. Orang-orang yang telah menonton film pertamanya dan tahu seberapa bagus film tersebut pastinya bakal sangat menantikan dan akan segera menonton film keduanya secepat mungkin. Lalu untuk orang-orang yang baru mengetahui film tersebut, bisa saja mereka mendapatkan omongan dari orang lain kalau film ini memiliki kualitas yang gak kaleng-kaleng. Nah, tapi ada kemungkinan juga bahwa film ini didukung atau disupport oleh pemerintah mereka sendiri, serta pemerintah mereka juga menyuruh warganya untuk menonton film ini layaknya sebuah propaganda. Atau bisa saja semua data mengenai besarnya keuntungan yang didapatkan oleh film ini ternyata tidaklah sebesar apa yang kita kira dan mereka telah memanipulasi data tersebut. Meskipun terdengar masuk akal dan ada kemungkinan bisa terjadi, tetapi gue pribadi lebih percaya dengan dua alasan pertama yang telah gue sebutkan sebelumnya. Nah, untuk pertanyaan yang terakhir adalah apakah film ini layak untuk menempati posisi pertama sebagai animasi terlaris sepanjang masa? Well, kalau kita melihat secara data, film ini jelas layak untuk menempati posisi tersebut. Nah, tapi kalau melihatnya secara entertaining ataupun kualitas, gue pribadi memiliki jawaban yang agak berbeda. Kalau dari segi entertaining, gue rasa ini film memang layak untuk mendapatkan posisi tersebut karena ini film memang mengutamakan hiburan dengan berbagai macam lelucon yang cocok dengan anak-anak serta adegan pertarungan yang pastinya bakal sangat mudah disenangi oleh para penonton. Nah, tapi kalau kita melihat dari segi kualitas, gue rasa ini film kurang layak. Walaupun memiliki kualitas animasi dan juga visual yang sangat apik, tetapi secara cerita dan juga sebagainya, gue rasa film ini hanya berada di tahap yang bagus dan tidak sampai di tahap yang fenomenal ataupun revolusioner. Tapi ya, sudut pandang ini jelas sangatlah subjektif karena alasan yang paling valid kenapa film ini layak menempati posisi tersebut adalah karena ini film sangatlah menghibur dan mudah menarik perhatian penonton yang sangat banyak. Nah, jadi itulah yang bisa gue bahas pada video kali ini. Tulis pendapat kalian mengenai film Nezha yang kedua di kolom komentar di bawah. Apakah kalian suka atau tidak? Tulis pendapat kalian. Jadi terima kasih atas waktu yang telah kalian luangkan untuk menonton video gue. Gue undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!